Mari tetap sehat dan semangat. Kembali lagi bersama Ibu Roma dalam pembelajaran biologi. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri umum pada animalia dan peranan pada animalia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hewan invertebrata. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami ciri-ciri umum dan contoh pada hewan invertebrata. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian tetap fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Tunjuk tangan yang suka makan seafood. Apa seafood kesukaanmu? Kepiting, udang, cumi-cumi, gurita. Semuanya merupakan hewan invertebrata. Tahukah kamu, 95% di dunia ini merupakan spesies dari hewan invertebrata. 5% lainnya adalah hewan vertebrata. Pengklasifikasian didasarkan pada tubuh, simetri tubuh, perkembangan embrionik, dan hasil analisis molekular. Berdasarkan bagan filogeniknya, dapat dilihat bahwa invertebrata merupakan hewan terbesar yang menyusun kingdom Animalia. Hewan invertebrata memiliki beberapa filum. Filum yang pertama yaitu filum Porifera. Filum Porifera dapat diartikan sebagai hewan yang memiliki tubuh berpori. Porifera adalah hewan multiseluler yang paling sederhana karena tidak memiliki jaringan. Ukuran Porifera bervariasi, mulai dari yang kecil beberapa milimeter sampai berdiameter lebih dari 2 meter. Bentuk tubuhnya seperti tabung dan memiliki banyak pori. Filum yang kedua adalah filum Cnidaria atau disebut juga dengan Coelentrata. Bentuk tubuh Coelentrata adalah simetri radial. Tubuhnya terdiri atas 2 lapis atau diploblastik. Lapisan luar disebut epidermis, sedangkan lapisan dalam disebut gastrodermis. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat lapisan gelatin. Filum yang ketiga adalah Ctenophora. Dapat diartikan sebagai hewan yang menyerupai sisir. Semua tubuhnya transparan sehingga tembus cahaya. Anggota kelompok ini memiliki ciri-ciri diploblastik, simetri bilateral, memiliki lapisan rongga saluran pencernaan, dan sistem saraf. Filum ini terdiri atas 2 kelas. Filum yang keempat adalah Platyhelminthes, berasal dari bahasa Yunani, yaitu cacing pipih. Bentuk tubuhnya pipih. Dinding tubuh bagian luar berupa epidermis yang halus, bersilia, atau ditutupi kutikula. Bagian dalamnya dilapisi oleh lapisan otot. Respirasinya dilakukan secara difusi di permukaan tubuh. Platyhelminthes termasuk hewan triploblastik.
simetri bilateral, dan tubuhnya tidak beruas. Filum yang kelima adalah Rotifera. Anggota kelompok ini diberi nama Rotifera karena memiliki mahkota bersilia. Sebagian besar Rotifera berukuran mikroskopik dengan panjang berukuran kurang dari 1 mm. Terdapat sekitar 2.000 spesies Rotifera yang sebagian besar hidup di air tawar, air laut, dan daratan. Filum yang keenam adalah Lopoporata. Kelompok ini terdiri atas 3 subfilum, yaitu Poronida, Birozoa, dan Brachiopoda. Ketiga subfilum tersebut memiliki lopopora dan rongga tubuh. Lopopora yaitu alat untuk menangkap makanan berupa lipatan melingkar pada dinding tubuh yang dilengkapi dengan tentakel. Filum yang ketujuh adalah Nematoda atau cacing gilik. Nematoda merupakan cacing silindris tidak bersegmen, memiliki rongga tubuh triploblastik dan hidup bebas maupun parasit. Dapat ditemukan pada perairan tanah basah, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, dan manusia. Filum yang kedelapan adalah Annelida. Annelida adalah cacing berbentuk cincin. Ciri utama Annelida adalah memiliki rongga tubuh sejati dan tubuhnya bersegmen. Setiap segmen dinamakan somit. Annelida memiliki peredaran darah tertutup yang dilengkapi pembuluh darah. Sistem saraf terdiri atas simpul saraf, dan tali saraf disebut juga sistem saraf tali. Filum yang kesembilan adalah Moluska. Moluska berarti hewan lunak. Moluska memiliki peranan penting bagi kehidupan, di antaranya sebagai sumber makanan, perhiasan, dan keseimbangan ekologi. Ciri utama filum ini adalah tubuhnya yang lunak dan terdapat dalam cangkang. Filum yang ke-10 adalah Arthropoda. Arthropoda berarti hewan yang kakinya beruas-ruas. Organisme yang termasuk di dalam filum ini memiliki kaki yang berbuku-buku. Arthropoda merupakan filum yang paling kaya akan jenis spesiesnya. Anggota filum Arthropoda ini memiliki rangka eksoskeleton. Filum yang terakhir adalah filum yang ke-11, yaitu Echinodermata. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya landak kulit. Merupakan kelompok hewan triploblastik selomata yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam atau endoskeleton, berduri dan menembus kulit. Echinodermata memiliki selom dan sistem pencernaan yang lengkap. Umumnya Echinodermata memiliki tubuh simetri radial. Selama perkembangannya, larva Echinodermata memiliki bentuk simetri bilateral. Ciri unik Echinodermata lainnya adalah sistem kaki tabung. Kaki tabung berguna untuk bergerak dan mendapatkan makanan. Kaki tabung digerakkan oleh sistem pompa air.
Baik anak ibu, setelah kalian sudah mempelajari mengenai materi kita hari ini, dapat kita simpulkan ciri-ciri dari hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan 95% dari kingdom Animalia adalah hewan invertebrata. Yang kedua, klasifikasi pada hewan invertebrata terbagi atas 9, salah satunya yaitu Porifera. Oleh sebab itu, minggu depan kita akan mempelajari mengenai klasifikasi hewan yang kedua adalah vertebrata. Tak lupa ibu ingatkan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa.